Bagaimana diabetes dapat menimbulkan masalah pada kaki? Aliran darah yang buruk. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan kemampuan untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh menurun. Hal ini terjadi akibat pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah terhambat. Karena aliran darah yang terhambat, kulit yang terluka akan sembuh dengan perlahan. Gangren yang terjadi ketika kulit menjadi mati akibat aliran darah yang terhambat. Aliran darah yang buruk ditandai dengan sakit pada tungkai bila berdiri, berjalan, dan melakukan kegiatan fisik. Jika kaki diraba, kaki terasa dingin atau tidak hangat. Rasa nyeri kaki pada waktu istirahat dan malam hari. Sakit pada telapak kaki setelah berjalan. Luka sukar sembuh. Pada pemeriksaan tekanan nadi kaki menjadi kecil atau hilang. Perubahan warna kulit yaitu kaki tampak pucat atau kebiru-biruan. Masalah pada kaki selanjutnya adalah neuropati. Neuropati adalah sebutan untuk kerusakan saraf tepi yang dapat disebabkan kadar gula yang tinggi pada waktu lama. Saraf pada kaki sangat penting dalam menyampaikan pesan ke otak, sehingga menyadarkan kita akan adanya bahaya pada kaki. Kerusakan pada saraf dapat menyebabkan kulit menjadi kering, rasa tidak nyaman, dan nyeri pada kaki. Perubahan bentuk kaki dan hilangnya sensasi raba. Sekali hal ini terjadi, jarang dapat membaik kembali. Kaki diabetes dengan neuropati akan mengalami 1. Gangguan sensorik. Neuropati sensorik ditandai dengan perasaan pada baal atau kebal, kurang berasa, terutama ujung kaki terhadap rasa panas, dingin, dan sakit. Terkadang disertai rasa pegal dan nyeri di kaki. Kedua, gangguan motorik. Neuropati motorik ditandai dengan kelemahan sistem otot, otot mengecil, mudah lelah, kram otot, deformitas kaki, ibu jari seperti palu atau disebut dengan hammer toe, sulit mengatur keseimbangan tubuh. Ketiga, gangguan otonom. Gangguan saraf otonomik pada kaki ditandai dengan kulit menjadi kering, pecah-pecah, dan tampak mengkilat karena kelenjar keringat di bawah kulit berkurang. Masalah pada kaki selanjutnya adalah infeksi. Penurunan sirkulasi darah pada daerah kaki akan menghambat proses penyembuhan luka. Akibatnya, kuman masuk ke dalam luka dan terjadi infeksi. Peningkatan kadar gula darah akan menghambat kerja leukosit dalam mengatasi infeksi. Luka menjadi ulkus gangren dan terjadi perluasan infeksi sampai ke tulang atau disebut dengan osteomyelitis. Kaki yang mengalami ulkus gangren sulit untuk diatasi, yang memerlukan tindakan amputasi. Anda harus segera ke tenaga medis jika kaki Anda terlihat tanda-tanda infeksi yang terdiri dari nyeri, bengkak, bernanah, dan terasa hangat. Masalah kaki apa saja yang ditimbulkan oleh diabetes? Jika Anda memiliki penyakit diabetes dan gula darah Anda tetap tinggi, Anda dapat mengalami masalah kaki yang dapat menimbulkan infeksi. Yang pertama adalah kapalan. Kapalan merupakan lapisan kulit yang tebal akibat terlalu sering tergesek atau tertekan pada daerah yang sama. Kapalan dapat menimbulkan infeksi. Kedua, lepuh. Lepuh dapat terjadi jika sepatu menggesek searah yang sama, memakai sepatu yang tidak pas, atau pemakaian sepatu tanpa kaos kaki dapat menyebabkan lepuh. Lepuh dapat menimbulkan infeksi.
Ketiga, cantengan. Cantengan terjadi saat tepi kuku tumbuh ke dalam kulit. Kulit akan menjadi merah dan terinfeksi. Cantengan ini dapat terjadi jika Anda memotong kuku sampai ujung jari kaki dan sepatu terlalu sempit. 4. Bunion. Bunion terbentuk pada ibu jari yang mengarah pada jari-jari lain dan lokasinya terletak antara tulang yang dekat dengan pangkal ibu jari kaki. Kelima, jari martil. Jari martil terbentuk saat otot kaki lemah. Kerusakan saraf pada diabetes akan menyebabkan kelemahan. Otot yang lemah akan menyebabkan otot jari menjadi lebih pendek dan menyebabkan jari menjadi tertekuk. Anda dapat terluka pada bagian atas jari Anda. Jari martil dapat menyebabkan masalah pada saat berjalan dan menemukan sepatu yang pas. Keenam, kaki pecah-pecah. Kaki pecah-pecah dapat terjadi akibat saraf pada tungkai dan kaki tidak dapat mengatur kelembaban. Kulit kering dapat menjadi pecah-pecah. Kulit pecah-pecah ini mengakibatkan kuman dapat memasuki celah kaki dan mengakibatkan infeksi. Bagaimana upaya pencegahan kaki diabetik? Perawatan kaki penting dilakukan sebagai upaya pencegahan primer pada pengelolaan kaki diabetik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya luka. Upaya pencegahan primer yang perlu dilakukan adalah: pertama, pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus, komplikasi dan perawatan kaki. Kedua, status gizi yang baik dan pengendalian diabetes mellitus. Yang ketiga, pemeriksaan berkala diabetes mellitus dan komplikasinya. Keempat, pemeriksaan berkala kaki penderita. Kelima, pencegahan atau perlindungan terhadap trauma, salah satunya dengan menggunakan sepatu khusus kaki diabetik. Keenam, perawatan personal hygiene atau kesehatan perorangan termasuk perawatan kaki. Yang ketujuh, menghilangkan faktor biomekanis yang mungkin menyebabkan ulkus atau luka diabetik. Perawatan kaki yang perlu dilakukan terdiri dari pemeriksaan kaki dan perawatan kaki harian. Pemeriksaan kaki, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama, ada tidaknya memar, kaki pecah-pecah, kulit yang lembab dan rapuh, kulit kering, pembengkakan, kalus, kuku yang tumbuh ke dalam, gula atau lepuh, kuku yang tajam, bagian kaki yang terasa panas atau dingin, dan kaki tampak pucat atau pigal. Bila Anda tidak mampu memeriksa kaki sendiri, Anda bisa melakukan dengan menggunakan cermin atau minta bantuan orang lain untuk memeriksa. Perawatan kaki diabetik. Bila Anda menggunakan air hangat, cek air terlebih dulu dengan menggunakan siku, pastikan tidak terlalu panas. Bersihkan kaki setiap hari dengan
air bersih, dan sabun. Sebaiknya Anda menggunakan sabun cair karena pH-nya lebih rendah sehingga kulit tidak kering. Jangan merendam kaki sebagai kegiatan perawatan harian. Bila terpaksa harus merendam, tidak boleh lebih lama dari 2-3 menit. Temperatur air tidak lebih dari 37 derajat Celcius dan kaki langsung dikeringkan sampai sela-sela jari. Keringkan kaki dengan handuk lembut dan bersih termasuk daerah sela-sela jari kaki. Sebaiknya gunakan handuk berwarna terang sehingga bila ada darah atau nanah itu bisa terlihat. Perawatan kulit kaki. Berikan pelembab atau lotion atau body lotion pada daerah kaki yang kering agar kulit tidak retak. Tetapi jangan berikan pelembab pada sela-sela jari kaki, karena sela-sela jari akan menjadi sangat lembab dan dapat menimbulkan tumbuhnya jamur. Jangan menaburkan bedak pada kaki. Jangan menggunakan krim yang mengandung alkohol. Sebaiknya gunakan pelembab 2 kali sehari. Perawatan kuku kaki. Gunakan penerangan yang cukup. Jangan memotong kuku terlalu pendek. Gunting kuku kaki lurus mengikuti bentuk normal jari kaki. Tidak terlalu dekat dengan kulit. Kemudian, kikir agar kuku tidak tajam. Bila penglihatan kurang baik, mintalah pertolongan orang lain untuk memotong kuku atau mengikir kuku setiap 2 hari sekali. Bila kuku keras sulit untuk dipotong, rendam kaki dengan air hangat selama sekitar 5 menit. Bersihkan dengan sikat kuku, sabun, dan air bersih. Bersihkan kuku setiap hari pada waktu mandi dan berikan krem pelembab kuku. Penanganan kaki pecah-pecah. Berikan pelembab 2 kali sehari pada kulit yang pecah-pecah. Gunakan batu apung untuk menipiskan kulit yang tebal dan keras. Hindari penggunaan sepatu yang terbuka bagian belakangnya atau sepatu dengan sol tipis. Pilih sepatu yang sol lembut dan menyerap keringat. Jangan pernah mencoba menipiskan kulit yang menebal dengan silet atau gunting. Pemilihan alas kaki. Pakai alas kaki sepatu atau sandal untuk melindungi kaki agar tidak terjadi luka. Juga di dalam rumah,
Jangan gunakan sandal jepit karena dapat menyebabkan lecet di sela jari pertama dan kedua. Gunakan sepatu atau sandal yang baik yang sesuai dengan ukuran dan enak untuk dipakai, dengan ruang dalam sepatu yang cukup untuk jari-jari. Menentukan ukuran sepatu. Sepatu tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar. Pilih sepatu yang lebih panjang sekitar 1-2 cm dari panjang telapak kaki. Atau cetak kaki di atas kertas yang kaku, gunting cetakan dan bawa ke toko sepatu. Mencoba sepatu sebaiknya pada posisi berdiri dan dilakukan pada sore hari. Cobalah sepatu pada kedua kaki. Bila kaki Anda terdapat penonjolan tulang, sebaiknya disarankan untuk konsultasi dengan unit rehabilitasi medik. Sepatu yang baik seharusnya dari bahan kulit atau kombinasi vinil dan mesh. Sepatu olahraga biasanya merupakan alternatif yang murah. Periksa sepatu sebelum dipakai. Apakah ada kerikil, benda-benda tajam seperti jarum dan duri. Lepas sepatu setiap 4-6 jam, serta gerakan pergelangan dan jari-jari kaki agar sirkulasi darah tetap baik, terutama pada pemakaian sepatu baru. Bila menggunakan sepatu baru, lepaskan sepatu setiap 2 jam, kemudian periksa keadaan kaki. Kaos kaki yang baik. Pilih kaos kaki yang terbuat dari bahan serat alami seperti katun, wool, atau kombinasi keduanya. Bila kelinan kasar, pakai kaos kaki dengan kelinan menghadap keluar atau pilih yang tanpa kelinan. Ukuran harus pas, bila terlalu besar dapat membuat kaki luka. Bila akan membeli sepatu, selalu gunakan kaos kaki yang akan dipakai sehari-hari. Kaos kaki yang tidak berlubang. Pada wanita, terutama yang mengalami gangguan vaskuler, tidak boleh menggunakan stok tinggi karena akan memperburuk sirkulasi. Karet tidak terlalu ketat. Perawatan kaki selanjutnya adalah periksakan kaki ke dokter secara rutin.